Harta, tahta, aura. Dalam Kamus Kekuasaan Indonesia, ada 3 hal yang kerap berkelindan dan tak pernah benar-benar terpisah: harta, tahta, dan wanita. Kini, publik menyebutnya dengan istilah yang lebih halus sekaligus sinis, aura. Dan dalam pusaran isu yang menyeret nama Ridwan Kamil dan Aura Kasih, kata aura tidak lagi netral. Ia menjadi simbol, bahkan tudingan, tentang relasi kuasa, moral elit, dan perempuan yang ditempatkan di tengah pusaran itu. Perlu ditegaskan, apa yang beredar di ruang publik belum pernah dibuktikan secara hukum. Namun kemarahan publik tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari pola lama yang terus berulang: pejabat laki-laki, posisi kuasa, dan perempuan yang kemudian dituding sebagai orang ketiga. Dalam narasi ini, Aura Kasih diseret sebagai figur pelakor, bukan semata karena fakta yang terang, melainkan karena publik sudah terlalu lelah dengan drama moral elit yang selalu berakhir serupa. Disinilah ironi besar terjadi. Harta dan tahta memberi kekuasaan. Aura, dalam arti perempuan, sering dijadikan pelengkap, kambing hitam, atau bahkan hiburan. Ketika isu mencuat, yang disorot bukan hanya dugaan perilaku pejabat, tetapi juga tubuh, nama, dan reputasi perempuan. Publik marah, media menggiring, dan perempuan kembali menjadi arena pertarungan moral. Namun kemarahan ini bukan tanpa sebab. Di tengah rakyat yang diminta hidup sederhana, berhemat, dan patuh, elit justru dicurigai hidup dalam kemewahan moral, aman dari konsekuensi, kebal kritik, dan selalu punya ruang klarifikasi. Maka isu aura bukan sekadar gosip ranjang, melainkan simbol ketimpangan etika antara penguasa dan yang dikuasai. Judul harta, tahta, aura mencerminkan satu kegelisahan kolektif, bahwa kekuasaan di negeri ini seringkali runtuh bukan karena korupsi angka, tetapi karena korupsi moral. Dan perempuan, entah benar atau tidak, kerap dijadikan pusat badai, sementara struktur kuasa di baliknya tetap kokoh berdiri. Lebih menyedihkan lagi, publik kita juga terjebak dalam pola lama, menghukum perempuan lebih keras daripada laki-laki berkuasa. Aura Kasih diserang, dilabeli, dan diadili oleh opini, sementara figur berkuasa dinilai cukup klarifikasi. Ini bukan pembelaan terhadap siapapun, melainkan cermin betapa patriarki dan kekuasaan masih bekerja rapi di balik kemarahan publik. Pada akhirnya, isu ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi pejabat, bahwa integritas tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga teladan moral. Bagi publik, bahwa kritik harus tajam ke atas, bukan hanya ke samping. Dan bagi kita semua, bahwa selama harta dan tahta masih memberi kekebalan, maka aura, dalam arti perempuan, akan terus menjadi korban narasi. Karena dalam sejarah kekuasaan, yang sering jatuh bukan hanya reputasi, tetapi juga keadilan dalam cara kita menghakimi.